Perkenalkan, nama saya Samilu Mentobing, NIM 2101158, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D. Teori belajar konstruktivistik adalah salah satu cabang ilmu yang banyak dicari karena berkaitan dengan dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan menjadi hal terpenting untuk melahirkan generasi dan mengubah nasib sebuah bangsa. Apa sih teori belajar konstruktivistik itu? Nah, pengertian teori konstruktivistik itu adalah secara umum memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkapkan tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku. Konstruktivistik justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi, manusialah yang memberikan nilai dan menggali ilmu pengetahuan, baik itu lewat kajian, penelitian, ataupun lewat pengalaman. Ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengertian konstruktivistik menurut para ahli. Pertama, Abimayu. Teori konstruktivistik menurut Abimayu adalah pendekatan belajar yang meyakini jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. 2. Muslik. Berbeda dengan pendapat Muslik yang dapat memandang teori konstruktivistik adalah membangun pemahaman kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain ataupun berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki orang tersebut. Kedua, Toproni. Sementara Toproni memaknai teori konstruktivistik adalah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang ingin, memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut, karena lewat ruang dan kesempatan itulah memberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara, dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi diri mereka. Tujuan konstruktivistik itu: 1. Merangsang berpikir inovatif. Yang kedua, mampu meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, menemukan hal-hal baru. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, mendorong berpikir mandiri. Manfaat belajar konstruktivistik yaitu memberikan kepada pembelajar bisa mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Manfaat belajar teori konstruktivistik tidak lain adalah membantu mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Tidak dapat diungkiri, selama kita belajar pasti ada kesulitan. Kesulitan inilah yang mencoba untuk dipecahkan. Yang kedua, memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Manfaat yang menurut saya cukup besar, yaitu kamu akan memperoleh hal-hal baru, pengalaman baru, dan suasana yang baru terhadap gagasan yang kita ketemu. Setiap orang pasti memiliki gagasan. Sifat gagasan itu sendiri bersifat dinamis, dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan seiring pengalaman dan pengaruh kemampuan berpikir kita terhadap segala hal. Yang ketiga, mengajak seseorang berpikir tentang pengalamannya. Teori konstruktivistik secara tidak langsung mengarahkan kita pada sesuatu yang baru. Hal-hal yang baru dan menarik inilah yang mengantarkan kita menemukan pengalaman baru dan menemukan perasaan baru. Setidaknya teori konstruktivisme ini dapat mengajak kita
berpikir tentang pengalaman yang sudah pernah dialami menjadi sesuatu hal yang lebih sentimental dan lebih bermakna. Yang keempat, memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa sifat gagasan setiap orang bersifat dinamis. Nah, teori konstruktivisme akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan lama dan gagasan baru berdasarkan alasan logis, sementara logis tidak tergantung dari sensitivitas dan kepekaan otak dan perasaan kita terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kita. Cara belajar konstruktivistik. Yang pertama, orientasi. Fase orientasi adalah fase paling pertama yang memberikan ruang atau kesempatan untuk individu mengembangkan motivasi sesuai dengan topik yang diangkat, jika itu tentang pembelajaran yang konteksnya bisa diarahkan dalam pembelajaran. Yang kedua, elisitasi. Tahap ini lebih menekankan pada cara seseorang menggali ide dan mendiskusikan pengetahuan dasar melalui berbagai banyak bentuk, bisa lewat tulisan, presentasi, ataupun bentuk yang lainnya. 3. Rekonstruksi ide. Di tahap rekonstruksi ide, individu cukup melakukan klarifikasi ide yang dipenuhi dari berbagai perspektif. Jika perlu, bisa dilakukan dengan berdiskusi atau dengan melakukan kajian literatur untuk merangsang gagasan yang tepat. Yang keempat, aplikasi ide. Dari ide dan data yang sudah diperoleh bisa diaplikasikan jadi ide yang abstrak menjadi lebih terlihat dan dapat dirasakan oleh orang lain. Yang kelima, review. Jika ada bentuk yang ditampilkan, maka masuk ke tahap review atau tahap evaluasi dan revisi. Tahap ini sebenarnya tahap paling penting karena kita bisa tahu apa yang salah dan yang sudah benar. Tahap review ini pula lah yang dapat merangsang kita untuk melahirkan gagasan dan ide baru yang dapat. Shalom, perkenalkan nama saya Sami Lumban Tobing, NIM 210101158, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Teori belajar sibernetik. Topik bahasan 1. Pengertian sibernetik. Kedua, kelebihan dan kekurangan dari teori sibernetik. Yang ketiga, tokoh-tokoh dari sibernetik. Yang keempat, proses berpikir sibernetik. Yang kelima, penerapan teori sibernetik. Pengertian sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar dalam pengelolaan informasi seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu meningkatkan proses belajar daripada hasil belajar. Informasi inilah yang akan menentukan proses bagaimana proses belajar yang akan berlangsung. Sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Kelebihan sibernetik bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas. Bagi setiap individu yang ada, lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme
mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri untuk mengembangkan instruksional ulang, maka digunakanlah prinsip-prinsip dari teori sibernetik. Dapat mengembangkan dari program pendidikan pengajar melalui cara memperkerjakan mekanisme umpan balik untuk memodifikasi perilaku pengajar tersebut, menstimulasi keterampilan pengajar sosial dalam analisis interaksi didasarkan pada teori umpan balik dengan adanya praktek-praktek yang inovatif pada program pendidikan tersebut, memungkinkan pengajar untuk memahami serta menganalisis secara ilmu pengajaran dengan adanya berbagai elemen pada suatu sistem pengajaran yaitu input, proses, dan output. Kegiatan pengerjaan akan membuat tujuan. Kegiatan pengajakan akan membuat tujuan pembelajaran menjadi lebih terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Kekurangan sibernetik. Ada kekurangan yang dimiliki teori belajar sibernetik ini, yaitu memang sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses belajarnya tidak secara langsung dilakukan. Tokoh-tokoh teori sibernetik. Norbert Wiener merupakan orang pertama yang menggunakan istilah sibernetik dalam bahasa Inggris, yaitu King Bernard memiliki pengertian mengenai sibernetika, yaitu sebuah ilmu kontrol dan komunikasi dalam dunia hewan dan mesin. Ia menyadari bahwa potensi revolusioner dari sibernetik bagi perkembangan teknologi dan ilmu-ilmu biologi serta ilmu sosial tingkat lanjut, dan dalam perkembangannya sendiri sibernetik menawarkan berbagai kosakata yang unik bagi bidang studi ilmu komunikasi. Tokoh-tokoh teori sibernetik. Stephen Willison memiliki pengertian sendiri mengenai sibernetika, yaitu salah satu studi mengenai kontrol dan aturan diri pada suatu sistem tertentu. Karena sangat penting, sibernetika menjadi sinonim dengan teori sistem. Robert Crumb merupakan sistem berpikir sebagai tradisi dalam teori komunikasi. Gordon Parks dan menurutnya sibernetika adalah seni memanipulasi berbagai macam metafora yang dapat dipertahankan. Ia menggunakan sebuah pendekatan teori sibernetika untuk konsep jaringan dan interaksi dengan sebuah komputer dalam menciptakan sebuah kerangka kerja di mana berbagai sudut pandang yang berlawanan lalu kirim ulang dan didiskusikan terlebih dahulu sebelum memutuskan kesimpulan. Kerangka kerja dapat menjelaskan proses di mana mempengaruhi lingkungan, dan setelah itu mereka akan merasakan apa saja perubahan yang terjadi. Secara inisial, teori sibernetika dapat digunakan untuk memperlihatkan bagaimana suatu sistem bisa mendapatkan pengetahuan secara berkelanjutan melalui interaksi baik dengan pengguna ataupun mesin, dan lalu diaplikasikan oleh Gordon Parks untuk menjelaskan peran percakapan dan bidang pembelajaran. Proses berpikir sibernetik. Menurut Anda ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap,
lurus menuju kesatuan target tujuan tertentu. Proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir dengan menuju beberapa target tujuan sekaligus memahami satu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir. Penerapan teori sibernetik menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang akan disampaikan, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi algoritmik heuristik, menyusul materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran sistem informasi. Topik pembahasan teori kecerdasan majemuk. Pengertian teori kecerdasan majemuk, kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk, tokoh-tokoh teori kecerdasan majemuk, cara-cara mengembangkan teori kecerdasan majemuk, konsep teori kecerdasan majemuk, macam-macam teori kecerdasan majemuk, ciri-ciri teori kecerdasan majemuk. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, segenap pakar pendidik dan psikologi berkebangsaan Amerika. Lahir dengan nama lengkap Howard Gardner pada tanggal 2 Juli 1945. Teori belajar Howard Gardner dikenalkan pertama kali pada tahun 1985. Kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Kelebihan teori kecerdasan majemuk: pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan apapun hasil yang optimal memberikan sudut pandang terhadap potensi manusia, memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar, pembuka kesempatan ada pada si pembelajaran untuk kritis dan berpikiran terbuka, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia ari sudut tanpa ada dari sudut pandang kecerdasan intelijen majemuk. Kekurangan teori kecerdasan majemuk: memiliki kontroversi terutama dalam pandangan dengan psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Tokoh-tokoh teori kecerdasan majemuk: Howard Gardner atau Anthony Wilker adalah tokoh pendidik dan fisiologi terkenal yang mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk atau multi-inteligensi. Ia berkebangsaan Amerika yang lahir dengan nama lengkap Howard R. Gardner pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton. Thomas Armstrong menunjukkan ada sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki si kecil. Indikator-indikator itu adalah observasi, dokumentasi, hasil karya, penelitian tugas, penilaian berdasarkan konteks tertentu.
Cara mengembangkan teori kecerdasan majemuk. Cara mengembangkan kecerdasan si kecil yang paling baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan yang menonjol dari si kecil. Ingat Bunda, setiap anak punya kecerdasannya sendiri-sendiri, sehingga perilakunya dengan pendekatan yang dilakukan juga harus berdasarkan karakter si kecil. Sebagai contoh, bila si kecil memiliki kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik jasmani, maka pendekatan yang bisa diberikan kepadanya adalah yang terkait dengan musik dan aktivitas fisik. Salah satu contohnya seperti mengikuti kursus tari secara intensif. Konsep teori kecerdasan majemuk. 1. Jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Kedua, setiap anak punya karakter kecerdasannya sendiri karena setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingnya sendiri-sendiri. Tiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Macam-macam kecerdasan majemuk. Berdasarkan pada pengertian kecerdasan majemuk yang diusung Gardner, maka ada 8 macam kecerdasan yang memiliki anak. 8 kecerdasan tersebut adalah kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis. Kecerdasan teori kecerdasan. Ciri-ciri teori kecerdasan majemuk. Macam kecerdasan di atas memiliki ciri khas masing-masing. Berikut ini beberapa ciri khas yang bisa Bunda lihat pada si kecil berdasarkan kecerdasan yang dimiliki. Kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata, yaitu kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika. Kecerdasan logis matematis. Kepekaan terhadap kondisi dan situasi, ruang dan spesial tertentu. Kecerdasan spasial visual. Menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengelola tubuh. Kecerdasan kinestetik jasmani. Kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik. Kecerdasan musikal. Kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya. Kepekaan intrapersonal. Kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosial. Kepekaan interpersonal. Kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam. Kepekaan naturalis. Sekian video saya.